Shalom, selamat hari Minggu, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Ya, cuaca yang hujan cukup menggoda kita untuk menikmati cuaca, kemudian menikmati keinginan tubuh, ya, keinginan badan kita. Cuaca begini, orang kita tuh antar semua, antar Tapi pada sore hari kita datang, kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah kepada Dia, memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan juga tentu kita akan menikmati anugerah Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang keempat. Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Tetapi kita tidak bisa memahami hanya satu ayat ini tanpa melihat bagian lain, ya. Karena ini konteks yang sangat besar ketika Paulus berbicara tentang kebenaran yang dimiliki atau kebenaran yang dialami oleh Abraham. Tentu kita tidak juga membaca keseluruhan dari pasal dari ayat 1 sampai ayat 25. Saya membawa kita melihat dari ayat 23. Ayat 18 ya, ayat 18. Kita membaca dari ayat 18 sampai ayat ke-25 supaya kita melihat apa yang Tuhan menyatakan melalui Paulus dalam ayat yang ke-25, bicara tentang diserahkan karena pelanggaran kita. Roma 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat 18, Bapak Ibu Saudara baca ayat 19, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Sama-sama 1, 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bicara tentang tema yang sangat indah untuk kita pikirkan bersama-sama, bahwa diserahkan karena pelanggaran kita. Kita tentu sering mendengar ketika para penjahat melakukan kejahatan mereka. Apa yang mereka lakukan? Bahwa mereka berusaha untuk bersembunyi dari kejahatan mereka. Mereka berusaha untuk melarikan diri. Mereka berusaha untuk menutupi segala kejahatan yang mereka lakukan, alih-alih untuk mau mengaku kesalahan, mengaku kejahatan, lalu menyerahkan diri. Ya, kalau ada penjahat yang mau menyerahkan diri, itu penjahat yang jujur. Kalau ada anak asrama tiba-tiba melakukan kejahatan, lalu datang kepada bapak ibu asramanya, Pak, Bu, saya datang nih. Kenapa? Saya sudah melakukan pelanggaran. Bagus sekali, itu kejujuran. Ya, kalau ada karyawan, pegawai di salah satu kantor atau salah satu perusahaan, lalu melakukan kejahatan, melakukan ketidakbenaran, lalu datang kepada pimpinan, lalu datang kepada bos-bos polis, saya melakukan kejahatan. Jarang, walaupun ada. Karena itu di dalam beberapa kasus tentu ada orang-orang yang kemudian karena tidak kuat lagi, karena tidak mampu lagi menjalani kehidupan dan takut kalau hal yang dialami adalah hal yang sangat menakutkan bagi dia, sehingga dia datang dan menyerahkan diri pada polisi. Beberapa waktu lalu di salah satu di Pulau Jawa ada 3 perampok merampok
berusaha untuk membobol toko emas ya. Lalu apa? Ketika mereka berusaha untuk membobol toko emas, lalu ketahuan apa yang dilakukan mereka. Ya, 2 orang dari temannya, 2 orang dari 3 yang melakukan kejahatan setelah ditembak oleh polisi. Ya. Tembak. Karena dia tidak ingin lagi mengalami hal yang sama yang dialami oleh kedua temannya. Tidak kuat untuk menahan apa yang akan dia alami. Sehingga apa? Dia datang menyerahkan diri pada polisi. Kenapa dia datang menyerahkan diri pada polisi? Karena tadi nggak mau mengalami resiko yang berat, resiko yang besar yang akan terjadi padanya. Nggak mau. Kalau 2 teman saya sudah tembak polisi, jangan-jangan ketiganya adalah saya. Ya. Daripada nanti saya ditembak polisi, lebih baik saya serahkan diri. Itu jahat. Kurang lebih 30 tahun yang lalu terjadi di salah satu negara di Australia. Seorang bernama Darko Desik, asal dari Yugoslavia, kemudian tinggal di Australia. Ketika dia merantau di Australia lalu melakukan kejahatan di Australia, pada akhirnya dia ditangkap, tentu di penjara tidak lama sebetulnya, ya, hanya beberapa tahun, ya, tidak sampai 10 tahun. Tapi dia tidak kuat di dalam penjara, dia berusaha bebas, lalu dia membebaskan diri, melarikan diri dari penjara, dari tahanan, menjadi buronan kurang lebih 30 tahun, jadi buronan, dan tidak diketahui jejaknya. Sehingga kemana-mana dia pergi masih jalan kaki. Ya, kalau di negara barat itu langsung terdeteksi kalau kita punya ID card, gitu ya, punya kartu, kita mau naik kendaraan umum, kita membuat SIM, langsung terdeteksi. Maka penjahat itu tidak mau dia. Dia hanya berjalan kaki kemanapun dia pergi. Ketika dia sakit, dia pun tidak datang kepada dokter. Tidak mau dia datang kepada dokter. Kenapa? Nanti kalau saya sakit, saya datang kepada dokter, dokter akan tahu. Negara akan tahu, pemerintah akan tahu bahwa saya adalah buron dan siap untuk ditangkap. Karena itu, daripada ditangkap, lebih baik disembunyikan identitas selama kurang lebih 30 tahun, menyembunyikan identitasnya sebagai seorang buron. Pada akhirnya masa COVID kemarin, dia kemudian mengalami imbas dari COVID itu, sehingga menjadi seorang yang susah untuk tempat tinggal. Bekerja sebagai seorang buruh, sebagai seorang tukang, upah tukang yang dia miliki tidak cukup untuk membiayai kehidupan, untuk makan, minum, masih untuk sewa tempat tinggal, tidak cukup. Akhirnya dia mengambil satu keputusan bahwa dia menyerahkan diri kepada polisi. Daripada saya tidak kuat lagi menghadapi seluruh kehidupan yang ada, lebih baik saya menyerahkan diri kepada polisi. Akhirnya ketika dia ditahan di penjara, bukan lagi mendapatkan satu jaminan yang seharusnya jaminan yang baik, jaminan yang sedikit nyaman, tetapi justru membuat dia semakin sulit di dalam tahanan tersebut. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia berdosa, manusia melakukan kesalahan, manusia melakukan pelanggaran, adalah sesuatu yang wajar. Ketika manusia dihukum, ketika manusia dipenjara, ketika manusia disiksa, dan bahkan harusnya memang manusia menyerahkan diri kalau melakukan kejahatan. Tetapi berbeda dengan apa yang dialami oleh Yesus Kristus yang kita renungkan pada hari ini, bahwa dia diserahkan bukan karena pelanggarannya, dia diserahkan bukan karena kejahatannya, dia diserahkan bukan karena dosa yang dia miliki. Bukan. Paulus mencatat dalam surat kepada jemaat di Korintus, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa oleh karena pemberontakan kita, oleh karena kejahatan kita, oleh karena pelanggaran kita. Maka dia diserahkan. Jadi kita akan bertanya, pelanggaran saya yang mana, Pak? Yang membuat Kristus harus diserahkan? Saya tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Saya tidak mencuri, saya tidak merampok, saya tidak membunuh, saya tidak
untuk kejahatan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang tidak jahat di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang tidak bercela hidupnya di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak kotor, yang tidak najis di hadapan Tuhan. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu tidak ada alasan bagi kita. Saya tidak melakukan kejahatan, saya suci, saya bersih, saya tidak berdosa. Lalu kenapa Kristus harus diserahkan untuk dosa saya? Itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika Paulus bicara tentang pembenaran yang dilakukan, yang diberikan Allah kepada Abraham, maka pembenaran itu bukan karena Abraham baik, bukan karena Abraham tidak melakukan pelanggaran. Pembenaran yang diberikan Allah kepada Abraham bukan karena dia kemudian, wah dia baik, lalu dia membawa kurban persembahan, lalu perbuatan yang mempersembahkan kurban itu sebagai diperhitungkan kebenaran oleh Allah. Bukan. Tapi kenapa? Semata-mata karena kemurahan hati Allah yang membenarkan Abraham. Sebelum hukum Taurat diberikan kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, kepada Abraham sudah dijanjikan bahwa dia akan menjadi bapa orang beriman. Dia akan menjadi bapa dari segala bangsa, dan keturunannya akan menikmati segala kemurahan Allah, menikmati segala janji Allah, yaitu keturunan di dalam iman dari iman Abraham. Tapi orang Farisi, orang Saduki, orang Israel seringkali memahami salah bahwa mereka menganggap mereka adalah keturunan Abraham, sehingga mereka berpikir bahwa mereka akan menikmati juga segala kebaikan Tuhan. Mereka akan menikmati segala keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sehingga Yesus Kristus tatkala dia datang ke dalam dunia, dia menegur keras orang-orang Israel. Seorang bernama Martin Luther pernah menuliskan, kenapa Yesus Kristus tidak dijadikan sebagai sosok yang utama di dalam moral atau tokoh moral, hanya sebagai tokoh moral? Tidak. Kenapa dia tidak hanya dijadikan sebagai tokoh moral? Kenapa ajaran yang penting bahwa menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai pengampun dosa, kenapa tidak hanya dijadikan sebagai sosok moral? Lalu dia mengatakan bahwa alasannya karena manusia. Sebetulnya yang diperlukan bukan hanya sekadar sosok moral, sosok etika, sosok untuk berbuat baik. Karena kalau itu yang diperlukan manusia di luar kekristenan, bahwa tanpa Kristus manusia bisa melakukan. Tetapi dengan Kristus atau melalui Kristus, pengampunan hanya bisa dilakukan, penebusan hanya bisa dikerjakan. Kebutuhan manusia terbesar adalah bagaimana manusia mengalami pengampunan yang Tuhan berikan. Karena itu ketika kita bicara tentang bahwa Yesus diserahkan karena pelanggaran kita, bukan karena kejahatan yang dia lakukan, bukan karena hal-hal yang dia langgar. Bukan, dia tidak melanggar apa-apa, dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi karena pelanggaran kita, dosa kita, pemberontakan kita. Yesaya juga menuliskan bagian, ketika kita tidak mengenal wajahnya, manusia tidak lagi mengenal rupanya karena kesengsaraan, karena kehinaan, penderitaan yang ditanggungkan kepadanya. Maka disampaikan oleh Yesaya sebetulnya bagian yang dikutip oleh Paulus dalam Roma 4:25. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita pikir bahwa dia kena pulang, kita pikir dia dipukul dan ditindas, Allah dia tertikam.
disebabkan oleh karena pemberontakan kita. Karena kita memberontak, karena kita menyimpang, meleset dari sasarannya Allah, maka kepada Kristus ditanggungkanlah pelanggaran. Berkali-kali sebelum Yesus disalibkan, Ia memberitahukan kepada para murid. Pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, dan bahkan sampai pemberitahuan ketiga, Yesus berkata kepada para muridnya, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Mereka akan membunuh Dia, tapi pada hari yang ketiga akan dibangkit. Pemberitahuan kedua, Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia dengan hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itulah penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesus. Yesus Kristus menyerahkan diri. Allah Bapa menyerahkan Dia. Ini yang disebut sebetulnya dengan paradoks. Absolutely paradoks dalam iman Kristen tentang penyerahan diri Kristus. Bapa menyerahkan Dia, mengutus Dia ke dalam dunia untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia yang percaya kepada Dia. Yesus Kristus dalam kerelaannya, dalam cinta kasih-Nya, dalam kehendaknya, Dia juga menyerahkan diri-Nya. Kemudian orang-orang berdosa, imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi juga menyerahkan Dia. Karena siapa yang berkuasa atas Kristus? Bukan manusia yang berkuasa atas Kristus. Bapa, Allah, dan Kristus sendiri yang berkuasa atas diri. Karena itu ketika orang-orang yang menyerahkan Kristus berpikir bahwa mereka menang karena telah menyalibkan Kristus, mereka melupakan bahwa kalau bukan karena kehendak Allah, tidak mungkin manusia bisa menyerahkan Dia untuk disalibkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maka ketika Yesus diserahkan untuk disalibkan, diserahkan untuk menebus dosa kita, diserahkan karena pelanggaran kita, supaya kita mengalami pendamaian dengan Allah. Kristus diserahkan supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Dosa membuat kita menjadi seteru, menjadi musuh Allah. Jadi bagaimana menyelesaikan perseteruan itu? Supaya ada damai, supaya ada sejahtera di sana, supaya tidak lagi terjadi permusuhan antara Allah dengan manusia. Kenapa bukan manusia berdosa yang menyerahkan? Kenapa mesti Yesus Kristus? Kalaupun kita manusia yang menyerahkan diri kepada Allah untuk menebus dosa kita, itu tidak akan pernah cukup untuk membayar perdamaian kita dengan Allah. Kita manusia berdosa. Keadilan Allah menuntut kesucian. Keadilan Tuhan menuntut kekudusan. Sementara kalau kita menyerahkan diri, kita tidak akan pernah mungkin mampu memenuhi standar perdamaian yang Allah ingin. Udah suci, enggak mungkin suci kalau Tuhan tidak menguji. Kalau kita menyerahkan diri kepada orang yang bersalah kepada kita, kita mengaku kalau kita membayarnya dengan bekerja, bagus juga itu. Itu wajar sesama karena selevel manusia. Sama kan? Kalau kita apa, saya kena KP, saya mau cari poin, mau bayar, setimpal. Berapa jam? Damai, selesai. Beres. Tapi tidak demikian dengan urusan dosa. Urusan perseteruan antara Allah dengan manusia. Kristus tidak diserahkan
kepada iblis. Kristus tidak diserahkan kepada setan. Kristus diserahkan kepada murka Allah. Karena murka Allah itu yang harus dibayar. Karena Allah tidak pernah berhutang kepada iblis. Allah tidak pernah berhutang kepada setan. Karena itu tidak ada kewajiban sebetulnya bagi Tuhan untuk menebus, mengampuni kita. Harusnya kita binasa karena keadilan Allah itu menuntut kesucian. Dia diserahkan karena pelanggaran kita, dia diserahkan supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Dia diserahkan karena pelanggaran kita sebagai satu bentuk penggantian, substitusi untuk menanggung untuk dosa. Kalau Allah menuntut kita manusia lalu kemudian supaya kita mengorbankan diri lalu hutang dosa kita lunas, itu bukan evaluasi. Tidak seimbang, sangat-sangat rendah. Allah hanya menuntut kesucian, kekudusan pribadi yang tidak berdosa, pribadi yang tidak bercacat celah, pribadi yang tidak ada nodanya. Itulah yang bisa menggantikan manusia dari kutuk dosa, lalu murka Allah diredakan. Jangankan dalam konteks dosa, kalau pemain aja, pemain bola untuk mengganti seorang striker yang hebat, dia tidak mungkin ganti sembarangannya. Harus ada seimbang sedikit, walaupun ada kekurangan sedikit. Apalagi dalam konteks Allah, dalam konteks dosa. Maka kita mesti memahami bagian kenapa dia diserahkan. Karena untuk menggantikan saya, menggantikan saudara, menggantikan kita menanggung kutuk dosa. Sesungguhnya dosa kita lah yang ditanggungnya, kesalahan kita lah yang dipikulnya di kayu salib. Bukan dosa dia. Karena itu engkau dan saya mesti menyadari betul seberapa besar pengorbanan kasih Tuhan, seberapa besar pengorbanan Kristus, seberapa besar kebaikan Allah kepada kita. Yang harusnya engkau dan saya yang tergantung di kayu salib. Tapi kenapa bukan? Karena Kristus rela. Kenapa bukan? Karena Allah menyerahkan anak tunggal satu-satunya yang dia kasih. Menggantikan kita yang dikasih. Kalau orang yang kemudian orang tua punya anak, kalau anaknya masih kecil, itu bukan itu tidak usah. Kalau orang tua lihat anaknya sakit, kalau bisa saya sebagai orang tua yang menggantikan anak supaya anak itu sembuh dan saya sebagai orang tua yang sakit. Kalau orang tua, ayah, ibu, orang tua kita bisa memahami hal yang begitu luar biasa, mau menggantikan kita, menanggung sakit, tidak kalah lebih dari Allah. Bukan hanya menanggung sakit, menanggung mati kita. Dan harusnya kita mati di hadapan Allah. Sehingga kita tidak mati, tapi kita hidup dalam kehidupan yang kekal. Substitusi. Pengorbanan Kristus, cinta kasih Kristus. Kenapa dia diserahkan karena pelanggaran kita? Untuk menebus kita. Redemption. Tidak ada pengampunan tanpa penebusan. Menebus kita dari segala pelanggaran kita, dari segala dosa kita, dari segala kejahatan kita.
Kalau begitu bebaskah kita melakukan dosa kejahatan? Karena Kristus menebus kita, karena Kristus mengganti kita. Inilah yang banyak disalahpahami oleh orang-orang Kristen tertentu. Kita bebas melakukan dosa, kita bebas melakukan kejahatan apa. Karena sebesar apapun dosa dan kejahatan kita, Kristus akan membayarnya dengan Kristus akan membayarnya dengan tunai. Kristus membayarnya dengan tunai, bukan dengan emas, perak, permata, tapi dengan darah. Karena kalau begitu kita bebas melakukan dosa atau ada anugerah Allah? Tidak. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita ketika Dia sudah menebus. Sekalipun Dia telah mengasihi kita, menebus kita, dan mengganti kita, menyelamatkan kita dari murka Allah. Ingat, jangan pernah sekali-kali bermain-main dengan dosa. Karena yang namanya tanda orang telah diselamatkan, diberikan anugerah yang limpah, diberikan penebusan, diberikan pengampunan, mereka menyadari betapa mahalnya dan tidak mau mempermainkan. Jangan mempermainkan. Kristus diserahkan karena pelanggaran kita, supaya apa? Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia mau menyerahkan diri. Ini sebagai wujud dan bukti bahwa kasih Allah pada kita. Allah begitu mengasihimu dan mengasihi. Tidak ada kasih yang tidak berkorban. Tidak ada kasih yang tidak memberi. Walaupun tidak serta-merta pemberian itu sebagai satu simbol daripada kasih. Banyak orang melakukan memberi sesuatu karena ingin motivasi sesuatu, ingin mendapat apresiasi, ingin mendapatkan pujian, ingin supaya orang tunduk takluk kepadanya. Nah, tapi ketika Kristus memberi, Dia memberi dengan kerelaan, memberi diri dengan total, secara total, tanpa batas. Kalau kita melihat orang yang kemudian sakit dan membutuhkan darah, ya, kita punya darah yang bisa didonorkan, kita memberi karena kasih kita. Ada orang yang kemudian karena tidak kasih, ya, karena kemanusiaan, karena humility. Tapi ketika Kristus mengasihi kita, bukan sekadar bahwa Dia melihat manusia, tapi Dia melihat bahwa ada yang namanya kematian, yang namanya maut, ada yang namanya ketidakberdayaan. Seorang ibu ketika dia mengasihi anaknya, dia begitu mencintai anaknya, tempat mereka tiba-tiba mengalami kebakaran, dia tidak punya pilihan lain kecuali dia menerobos api yang besar, selamatkan anaknya. Dia gendong anaknya, dia bungkus anaknya supaya anaknya selamat dan tidak kena lidah api. Karena dia begitu menyayangi kulit anaknya yang mulus, yang cantik. Dia sangat sayang kalau anaknya terluka sedikit. Karena dia berusaha untuk selamat. Anaknya bertumbuh besar. Anaknya begitu cantik, lalu menjadi seorang remaja dan banyak ditabur. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat sang ibu berusaha untuk menghina sang ibunya, anaknya yang tidak tahu seperti apa perjuangan itu, anaknya mulai malu. Dia mulai malu dengan ibunya, dia mulai menjauh dari ibunya, dia mulai menghina
ibu yang penuh dengan luka, ibu yang penuh dengan bekas-bekas. Ibunya tidak pernah menceritakan sebut. Tapi anak itu terus berusaha untuk mencaci maki sampai pada akhirnya satu titik di mana dia harus menyampaikan kepada, engkau tahu kenapa ibu seperti ini? Engkau mau lihat ini foto ibumu dulu. Kamu lihat ini foto ibu, begitu cantik foto ibu. Sekarang kenapa kamu melihat ibumu yang begitu jahat, begitu penuh dengan luka bakar, begitu penuh dengan ketidaksempurnaan? Karena ibu mengasihi, menyelamatkanmu waktu tempat kita terbakar. Anak itu tersungkur di depan. Ibu maafkan. Ternyata cinta kasih ibu yang menyelamatkan saya, membuat saya menjadi orang yang dikasihi. Perlakuan Tuhan Kristus terhadap saya dan saudara, cinta kasih Dia yang rela tangannya dilokapkan, yang rela lambungnya ditikam, yang rela kakinya dipaku, yang rela kepalanya dikenakan mahkota kuda, yang rela tubuhnya dicambuk, dicabik-cabik. Supaya apa? Supaya engkau dan saya yang tidak berdaya, yang tidak sempurna, yang penuh dengan cacat, diterima di hadapan Allah. Karena itu pada akhirnya bagaimana kehidupan kita yang dikaruniakan Allah sedemikian, bahwa Kristus yang diserahkan sebagai korban untuk pendamaian, untuk pengampunan, untuk penebusan, dan untuk cinta kasih Allah yang begitu luar biasa. Pengorbanan itu diterima oleh Allah. Sehingga apa? Paulus mengatakan dia dibangkitkan dari kematian. Sebagai gambaran bahwa korban harum Kristus memenuhi standar Allah. Sebagai tanda bahwa korban harum Kristus sempurna. Sebagai tanda bahwa hidup kita telah dikaruniakan keselamatan. Karena itu pada akhirnya seperti apa kehidupan kita? Bagaimana keadilan Allah dipenuhi, korban Kristus diperhitungkan, murka Allah diredakan, orang percaya dibenarkan. Karena itu maka pada akhirnya dampak yang perlu kita pikirkan, kita renungkan dalam kehidupan keseharian. Yang tadinya kita adalah orang yang tidak benar, orang yang berdosa, kini kita dibenarkan di hadapan Allah. Yang tadinya kita hidup dalam permusuhan, pertikaian, perseteruan dengan Allah, kini kita diperdamaikan. Bahkan kita bisa bersekutu dengan Allah, menyapa Dia, ya Aba, ya Bapa. Coba kalau orang bermusuhan, suruh bersekutu, kalaupun dia duduk bersama, hatinya kemana? Tidak benar. Tapi tidak demikian kita dengan Allah yang sudah diperdamaikan. Kita datang kepada Dia dalam persekutuan yang indah. Hidup kita menjadi hidup yang beriman. Dan tentu hal yang sangat penting bahwa melalui Kristus yang diserahkan kepada salib untuk kematian penanggung dosa kita, kita menerima janji keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kita menghargai hasil anugerah Tuhan, menghargai pengorbanan Kristus, menghargai kebaikan Allah. Dengan cara apa? Hidup dalam Dia, layani Dia, lakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita untuk Tuhan. Kita berdoa.